Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Maka kita masuk pada poin yang ke-10 dari uraian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau terangkan. Di sini beliau menjelaskan tentang hukum kafir mengkafirkan di dalam syariat Islam dan bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, la nukaffiru musliman bidambin illa syirka billahi aw tarkas salati aw irriddata a'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosanya. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim lantaran karena dosanya, illa syirka billah, kecuali kalau yang dia lakukan adalah perbuatan syirik kepada Allah, au tarkas shalah, atau dia meninggalkan salat fardu, awir riddata, atau dia murtad dari agama Islam. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kalian semuanya dari hal tersebut. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam keterangan ini, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ingin menerangkan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah di dalam hukum takfir, yakni hukum kafir mengkafirkan, di mana di dalam permasalahan ini manusia secara global terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama, mereka yang ekstrim di dalam mengkafirkan, sehingga kaum muslimin banyak yang dikafirkannya lantaran karena dosa besar yang dilakukannya. Ini ekstrim. Kemudian golongan yang kedua, ada golongan yang justru sebaliknya, menyepelekan dan mengentengkan.
tidak mau mengkafirkan hatta pun terhadap orang kafir dan musyrik sekalipun. Ini orang-orang yang bergampangan, orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang terkadang menampilkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang bijak. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan dengan slogan-slogan seperti itu, ya, sampai pada akhirnya orang yang jelas-jelas kafir sekalipun dia tidak mau menyebutnya dengan kata kafir dan tidak mengkafirkannya. Ini golongan yang kedua yang tidak kalah mengerikannya dari golongan yang pertama. Nah, golongan yang ketiga, mereka yang pertengahan, menyikapi hukum takfir. Mereka yang tidak bermudah-mudahan dalam urusan takfir. Mereka yang tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa besar yang dilakukannya. Tetapi yang jelas-jelas kafir dari kalangan Yahud, Nasara, atau orang-orang musyrik lainnya, atau orang Islam yang melakukan perbuatan kesyirikan besar, kufur yang berat, atau jelas-jelas melakukan kemurtadan dalam agamanya, maka jelas ini dikafirkan. Iya. Inilah bagaimana ahlu sunnati wal jamaah rahimahullahu ta'ala di dalam posisi atau golongan yang ketiga ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ahlu sunnah wal jamaah dari prinsip mereka pertengahan di dalam urusan ini. Demikianlah mereka dalam segala perkara akidah, keyakinan, mereka selalu di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Nah, kita akan bahas berkaitan dengan keyakinan umat Islam yang meyakini kafirnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang di luar daripada Islam, atau orang-orang yang ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan sampai membenarkan ajaran mereka. Iya, ini Islam bersikap tegas kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, jangan dikatakan ketika dihukumi kafirnya orang-orang seperti ini, kemudian orang-orang yang mengkafirkan tersebut dikatakan ekstrim, ya, dikatakan radikal dan seterusnya. Mengkafirkan orang Yahudi yang memang jelas-jelas kafir, mengkafirkan orang-orang Nasara yang memang jelas-jelas kafir, penyembah berhala yang jelas-jelas kafir, wajib dikafirkan. Iya, wajib untuk dikafirkan. Karena apa? Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka. Allah telah menyatakan kafirnya orang musyrik, yaitu mereka yang mengagungkan berhala atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah. Iya. Nah, begitu pula seorang muslim harus meyakini kafirnya orang yang tidak beriman kepada para rasul atau kepada sebagian rasul tersebut. Kafirnya orang-orang Nasara yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka meyakini Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, sebagaimana Allah dengan tegas menyatakan kafirnya Yahudi dan Nasara, pengagung berhala, orang-orang musyrik secara umum. Ya, maka kita umat Islam pun harus meyakini kafirnya mereka. Iya. Makanya berkaitan dengan
orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, Allah dengan tegas menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-17, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Ayatnya tegas sekali. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan hal yang demikian. Ini ayat menunjukkan seorang muslim harus meyakini kafirnya orang-orang Nasara. Nah, juga di surat Al-Maidah ayat 24 Allah menyatakan tentang Yahud. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim, ucapan mereka ini ucapan yang lancang kepada Allah, ucapan kufur kepada Allah, mengatakan Allah itu kikir. Itu makna dari ucapan ini. Tangan Allah terbelenggu. Maksudnya tidak memberi. Ya. Mereka secara tidak langsung menuduh Allah itu kikir. Bayangkan, orang Yahudi berkata seperti itu. Maka Allah katakan ghullat aydihim, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Ya, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas ucapan mereka itu. Nah, karena mensifati Allah dengan sifat kikir, sifat pelit, padahal tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat yang demikian. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Allah itu Al-Ghani, zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya. Nah, tetapi Allah membagi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menahannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Di ayat yang lain dengan tegas mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir sementara kami adalah orang-orang kaya. Nah, ayat ini menjelaskan kafirnya orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, yang mencela Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula orang yang mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kenabian itu tercatat di dalam kitab mereka sendiri. Allah tegaskan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dapatkan nama beliau itu tertulis di dalam kitab mereka, yaitu di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mereka masih mengingkarinya. Nah, maka mereka dikafirkan karena hal tersebut. Ya. Ini Yahudi dan Nasara jelas orang-orang musyrik yang berada di luar daripada Islam, karena syirik membatalkan persaksian dua kalimat syahadat, apalagi memang anti dengan kalimat itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka wajib dikafirkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Bayyinah dengan tegas. Allah nyatakan innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin. Ahli kitab Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, mereka ini fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas
mengatakan mereka kafir. Makanya dalam Islam tidak mengkafirkan orang kafir maka hukumnya dikafirkan, atau ragu akan kekafiran mereka maka itu dikafirkan. Misalnya ada orang ragu akan kafirnya Yahudi dan Nasara atau orang-orang musyrik, dia bilang apa? Saya tidak berani mengatakan mereka itu kafir. Nah, ya barangkali mereka juga benar. Nah, ragu dengan ucapan seperti ini, mengucapkan kalimat seperti ini, hukumnya kafir, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena sama saja dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah Nabi yang terang-terangan mengatakan Yahudi, Nasara, musyrikin semuanya kafir. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang lebih parah lagi kalau dia benarkan ajaran mereka. Ini lebih parah lagi. Iya, kalau sampai mengatakan ya jangan menyalah-nyalahkan, barangkali yang mereka lakukan itu juga benar. Nah, barangkali yang mereka lakukan itu juga benar, tidak boleh disalahkan. Semuanya orang bisa masuk surga kok. Iya, ada aksesnya masing-masing katanya. Nah, subhanallah. Ya, ini ada orang-orang yang berkata dengan perkataan seperti ini. Ya, terkhusus mereka-mereka yang mengusahakan ya yang namanya wihdatul adyan, penyatuan agama-agama ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil dengan atas nama toleransi terkadang ya, terkadang mengadakan acara doa bersama yang diundang ya semuanya, semua agama ya, berdoa masing-masing. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Nah, ini dari hal-hal yang merasuki sebagian tubuh umat Islam, paham-paham liberal terkadang semacam ini ada menyusup ke dalam tubuhnya umat Islam. Anti dengan kata-kata kafir mengkafirkan. Iya. Ini ikhwani fiddin, sampai tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Ya, dahulu sempat viral orang-orang yang ya tidak mau mengkafirkan ya. Akhirnya surat ya ayyuhal kafirun diterjemahkan wahai orang-orang non muslim, bukan lagi wahai orang-orang kafir ya. Saking antinya mengucapkan kata kafir itu, padahal ya sebenarnya kata kafir itu bukan kalimat yang dianggap kasar ya sebenarnya. Kalau orang mengerti bahasa Arab, kafir itu artinya orang yang menutup dirinya dari hidayah. Itu kafir namanya. Kafir itu dari kata kafara yang artinya menutup diri. Coba lembut sekali ucapan itu sebenarnya. Cuman seakan-akan diolah ini kalimat kasar keras. Padahal itu kalimat lembut sebenarnya. Iya. Orang yang artinya kafir apa? Yang menutup diri dari hidayah. Singkatnya kafir. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, maka ya ini dari hal yang pertama yang harus kita jelaskan, bahwasanya ya umat Islam wajib meyakini kafirnya orang-orang yang di luar pada Islam ya, orang-orang Yahud, Nasara, musyrikin, semuanya dari agama apapun di luar daripada Islam, maka hukumnya kafir, hukumnya musyrik. Tidak boleh ragu dengan ini. Ini akidah. Siapa yang menyatakan di luar daripada ini, ya, maka dia pengikut paham-paham liberal. Ya, kaum munafikin di zaman sekarang ini. Nah, yang mengatakan semua agama sama, ya, yang penting orangnya baik, akhlaknya baik, mau siapapun, yang penting dia baik, pasti masuk surga juga. Nah, mau dikemanakan ayat inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi Islam. Terus mau dikemanakan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Mau dikemanakan ayat ini? Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, prinsip kita kalau dalam urusan berkaitan dengan orang-orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin.
Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sudah. Kita toleransi dengan mereka dengan tidak mengganggu mereka. Itu namanya toleransi dalam Islam. Tidak mengganggu mereka, kita tidak mengusik mereka, apalagi sampai membuat keributan, keonaran, apalagi sampai ngebom. Ya, itu bukan ajaran Islam. Kita diajarkan bertoleransi, tidak mengganggu mereka, bukan ikut-ikutan di tempat ibadah mereka, mengucapkan selamat ketika hari raya mereka. Itu kebablasan sudah. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini hal yang pertama yang harus dipahami, ya, untuk membantah sebagian orang-orang yang dalam urusan kafir mengkafirkan betul-betul anti, sampai orang yang jelas kafir pun tidak mau dikafirkan. Maka ini bantahan kepada mereka. Tidak boleh kita ada keyakinan semacam itu. Islam itu dalam prinsip mereka teguh, mereka kokoh. Iya, luar daripada Islam sudah selesai. Tidak ada yang lain. Iya, selain daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk umat manusia. Nah, baik. Yang kedua, ini bantahan kepada mereka-mereka yang terlalu ekstrim dalam mengkafirkan. Iya. Ini dari kalangan kaum Khawarij. Semua orang kaum muslimin dikafirkannya semua. Ya. Karena prinsipnya Khawarij, Mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka, kapan orang muslim melakukan dosa besar, hukumnya kafir. Kapan ada orang Islam misalnya membunuh, hukumnya kafir. Mereka hukumi murtad, keluar dari Islam. Yang berzina kafir. Iya. Sehingga hampir semua muslimin mereka kafirkan. Pemerintah dikafirkan. Terkhusus pemerintah yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam, mereka kafirkan. Dan semua, ya, orang-orang yang berada di bawahnya kafir semua. Kenapa? Kata mereka, ya, ridho kepada kekafiran, kafir. Nah, sehingga semua pemerintah itu sampai jajarannya ke bawah kafir semua. Nah, ini takfir ekstrim, manhaj kaum Khawarij. Ya, sampai mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Nah, inilah orang-orang yang terlalu bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan. Bukan kepada kafir itu dialamatkannya kepada orang kafir, tapi kepada umat Islam dikafirkannya. Lantaran karena apa? Dosa besar. Nah, ini keliru ikhwani fiddin. Makanya ahlu sunnah, ya, dituduh oleh sebagian orang suka mengkafir-kafirkan. Golongan yang suka mengkafir-kafirkan. Wallahi, ini tuduhan dusta. Ahlu sunnah dalam urusan ini mereka sangat berhati-hati. Hanya kadang sebagian orang tidak paham bagaimana kaidah manhaj ahlu sunnah dalam urusan ini. Makanya mereka membedakan, ahlu sunnah itu membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak itu artinya vonis kekufuran secara umum terhadap keyakinan, ucapan atau perbuatan yang merupakan pembatal keislaman. Itu vonis kufur hanya pada keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang merupakan pembatal Islam. Nah, atau takfir mutlak itu bisa bermakna menjatuhkan vonis kafir kepada pelakunya secara umum tanpa menunjuk orang tertentu. Itu takfir mutlak. Yang seperti itu berdasarkan nas boleh. Misalnya penyembah berhala hukumnya kufur, ya kan? Itu namanya takfir mutlak. Secara mutlak, masa yang menyembah berhala umat Islam, ya kan? Nah, kita tidak mengkafirkan orang per orang, tapi secara umum yang menyembah berhala hukumnya kafir. Yang membenci syariat Allah dan tuntunan Nabi hukumnya kafir secara umum, ya kan? Siapa yang meyakini sholat tidak wajib, zina halal, maka hukumnya kafir secara umum. Ini namanya takfir apa? Takfir mutlak. Yang seperti ini boleh. Yang perlu berhati-hati
dan tidak boleh bergampangan di dalamnya takfir muayyan. Takfir atau vonis kafir kepada orang tertentu karena dia melakukan pembatal keislaman. Misalnya dia tuduh si fulan ini, orang ini kafir. Ya. Dia bilang begitu. Nah, takfir muayyan ini tidak boleh dialamatkan kepada seseorang kecuali jika terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang dari kekafiran. Iya. Makanya yang berhak mentakfir muayyan ini adalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu yang rasikh, yang mendalam. Tidak semua orang. Ya, untuk masalah takfir muayyan, takfir kepada orang tertentu, karena konsekuensinya besar. Iya, konsekuensinya apa? Besar. Nah, jadi bukan tugas kepada penuntut ilmu atau kepada orang-orang yang baru belajar. Orang-orang baru belajar dia sibuk dengan ilmu, bukan sibuk dengan mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, dengan takfir muayyan ini tidak boleh. Rasulullah memperingatkan, tidak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin, orang per orang dari mereka. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Nabi SAW, hadisnya sahih, riwayat Imamul Bukhari, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia berkata begitu, ini namanya takfir muayyan, langsung memvonis orang yang di depannya kafir. Maka kata Nabi, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya, yang berucap dan yang divonis tadi. In kana kama qal, kalau benar yang dia ucapkan, selamat yang berucap. Wa illa raja'at ilaih, tapi kalau tidak benar ucapan itu, maka ucapan tersebut bisa kembali kepada orang yang berucap. Ini ancaman Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, datang dari sahabat Ibnu Umar dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini diamalkan dan diketahui oleh ahlu sunnah. Ya, mereka tidak mengkafirkan dengan takfir muayyan kecuali terhadap orang-orang yang nyata-nyata dinyatakan oleh Allah kafirnya, yang sudah lewat. Seperti apa? Fir'aun. Tidak boleh ragu kekafiran Fir'aun. Jelas sudah. Dia yang mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Abu Jahal, jelas kafirnya. Abu Lahab, oh jelas dalam Quran, bahkan di surat Al-Lahab Allah nyatakan dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Abu Talib, pamannya Nabi SAW, juga dimasukkan ke dalam neraka. Ini pasti. Ya, ini takfir muayyan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kafirnya orang-orang ini. Maka kita boleh untuk mengatakan mereka kafir. Ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Tetapi kepada orang yang kita belum, ya, tidak tahu nasnya, tidak tahu dalilnya, ya, tidak ada hadisnya menyatakan dia kafir, maka ini yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Ya, makanya ahlus sunnah, ya, dari kalangan para ulamanya, para asatidahnya, alhamdulillah, antum tidak akan mendapati dari mereka, ya, yang mengkafirkan dengan takfir muayyan, kecuali hanya pada segelintir orang yang memang betul-betul nyata kekafirannya, seperti matahari di siang bolong, baru mereka sebutkan kekafirannya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, tetapi pada orang-orang yang, ya, belum nyata-nyata kafir keluar daripada Islam, hanya melakukan perbuatan kufur, tidak lantas menjadikan orangnya kafir. Melakukan perbuatan atau ucapan kekafiran tidak lantas menjadikan orangnya kafir. Kenapa? Bisa jadi ada penghalang kekafiran. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ada penghalang-penghalang kekafiran itu. Kalau misalnya orang yang berucap itu, ya, tidak sadar dengan ucapannya, tidak sadar dia berucap kekafiran, maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, seperti kisah yang diceritakan oleh Nabi itu,
Kisah seorang yang kehilangan ontanya itu, yang dia mengadakan perjalanan safar, ya, dia bawa onta, berikut ada perbekalannya di situ. Nah, dimaklumi kalau perjalanan padang pasir, ya, yang betul-betul diharapkan ya kendaraannya dan bekalnya. Kalau hilang, alamat sudah, alamat akan meninggal. Karena tidak ada di padang pasir itu kios buka misalnya 24 jam, tidak ada, ya, apalagi di zaman dulu, ya. Jadi ada seorang yang mengadakan perjalanan, ceritakan oleh Nabi, ya, pada saat dia beristirahat, dia ikat, dia tambat ontanya, setelah itu dia tidur. Pada saat dia bangun, kaget dia bukan kepalang. Kenapa? Ontanya hilang, berikut perbekalannya juga hilang. Maka dia pun panik, mencari ke sana kemari, dia tidak temukan. Sampai pada akhirnya dia kecapean, dia sudah pasrah sudah dengan takdir Allah. Akhirnya dia beristirahat di sebuah pohon, saking capeknya dia tertidur. Dia tertidur lagi. Pas bangun, tiba-tiba ontanya ada di depan matanya, berikut perbekalannya. Langsung dia tangkap, dia pegang tali kendalinya, lalu dia ikat kuat-kuat. Begitu gembiranya, begitu senangnya dia, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kalimat apa itu? Kalimat kufur. Tapi kata Nabi, akhta'a min syiddati farahi. Orang ini salah ucap karena saking gembiranya, tidak sadar dengan ucapannya itu. Padahal ucapan ini jelas kafir. Masa mengatakan dia Allah, dia Tuhan, ya kan? Nah, tapi dimaafkan orang seperti ini karena memang ucapannya tidak dia maksudkan, ya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, orang yang mengucapkan kekafiran karena terpaksa. Kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya, disebutkan bahwa Ammar bin Yasir ini kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Nah, kedua orang tuanya, dan mereka adalah orang-orang syahid pertama di dalam Islam. Bapaknya Yasir itu ditarik kaki dan tangannya sampai terlepas di depan kedua mata Ammar. Ibunya Ammar, nauzubillah, ditusuk kemaluannya oleh, ya, Abu Jahal. Nah, sampai meninggal beliau, ya. Giliran Ammar bin Yasir, orang-orang musyrik mengatakan, kau cela Muhammad, kalau tidak kami bunuh kamu. Ancaman orang kafir nyata sudah. Nah, akhirnya apa? Ammar bin Yasir ketika itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Setelah itu ditinggalkan sama orang kafir. Maka datang para sahabat melihat Ammar bin Yasir dalam keadaan beliau menangis terseduh-seduh. Tidak mau berhenti beliau menangis. Nah, sampai datang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan, ada apa wahai Ammar? Ammar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah kafir. Kenapa? Saya tadi mencelamu ya Rasulullah, kata Ammar. Kenapa bisa begitu? Nah, beliau sebutkan, orang kafir, ya, orang-orang musyrikin mengancam aku ya Rasulullah agar aku mengucapkannya. Terus bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap beriman kepadamu. Turun ayat Al-Quran, ya, illa ma ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir jelas-jelas dikafirkan, tapi kecuali, kata Allah, orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, ini tidak dikafirkan. Makanya kata Nabi, kalau mereka datang kepadamu lagi wahai Ammar, dan mereka memaksamu lagi mengucapkan itu supaya mencela aku, ucapkan lagi, kata Nabi. Mencela Rasulullah hukumnya apa asalnya? Kafir. Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya kafir. Tapi dalam kondisi terpaksa, tapi hati tetap tenang dalam keimanan, maka itu tidak dikafirkan. Jelas ini? Lihat, ini ada penghalang kekafiran kan? Jelas-jelas melakukan kekafiran tapi tidak dikafirkan. Gara-gara apa? Ada penghalangnya. Nah, demikian pula kalau misalnya dia lakukan, dia muta'awil, dia mentakwil, atau dia jahil dalam hal tersebut.
Ini juga kisah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang bapak meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau bapak meninggal, ya, kata bapaknya ini, kamu bakar jasadku wahai anakku. Pesan bapaknya, disuruh bakar jasadnya. Kemudian, ya, kalau bapak ini sudah jadi abu, ya, maka sebagiannya kau bawa ke laut, kau buang abuku di laut, katanya. Sebagian lagi abuku kau buang ke daratan. Anaknya nanya, kenapa begitu wahai bapak? Kata sang bapak, perhatikan ucapan sang bapak. Bapak ini terlalu banyak dosa. Bapak khawatir kalau Allah mampu membangkitkan bapak nanti, bapak akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Jadi orang ini meyakini kalau dia jadi debu, maka Allah tidak mampu membangkitkan dia. Tapi saya tanya, meragukan kemampuan Allah, hukumnya apa? Kafir. Tidak mengatakan bahwa Allah tidak mampu ini. Kafir hukumnya. Tapi apa yang terjadi? Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang ini. Allah katakan, wahai laut, kumpulkan apa yang kau dapat. Wahai bumi, kumpulkan apa yang kau dapat. Tiba-tiba dia langsung berdiri. Lihat, Allah maha mampu. Apapun wujud manusia itu menjadi hancur bagaimanapun, Allah maha mampu. Nah, maka Allah tanya, wahai fulan, wahai hambaku, kenapa kau melakukan perbuatan itu? Ya, apa kata dia? Ya Allah, aku lakukan itu karena takut kepadamu. Kata Nabi SAW, dengan sebab itu dosanya diampuni. Coba, malah dosanya diampuni. Nah, padahal apa tadi? Melakukan sesuatu kekufuran, ya, meragukan apa? Meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia jahil, dia muta'awil, dia mentakwil di situ. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Coba perhatikan. Bagaimana ada penghalang-penghalang kekafiran. Ya, saya tanya, menginjak Al-Qur'an hukumnya apa? Menginjak Al-Qur'an hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau ada orang tidak sengaja terinjak Quran, apakah dikafirkan? Nah, kan ini hal-hal yang istilahnya sudah dipahami, ya. Jadi ada penghalang-penghalang kekafiran itu ada. Nah, jadi tidak mutlak ada perbuatan kafir, ada ucapan kekufuran, langsung orangnya kafir. Makanya Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan dengan takfir muayyan, kecuali hanya segelintir orang yang sedikit, itu pun yang melakukannya kebanyakannya para ulama, ya, para ulama besar itu yang melakukannya. Itu pun sedikit yang mengatakan, yang menyebutkan kekafiran kepada orang-orang tertentu. Nah, ini menunjukkan Ahlus Sunnah berhati-hati. Ya, tapi sebagian orang salah paham. Ketika misalnya kita mengatakan, oh kafir orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, itu namanya kafir secara umum, ya kan? Karena memang Nabi menghukumi seperti itu, ya kan? Kafirnya para penyembah berhala, ya jelas. Nah, kafirnya orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jelas secara umum. Tapi orang per orang belum tentu. Karena bisa jadi dia apa? Bisa jadi dia ada penghalang kekafiran untuk dirinya. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang yang paling berhati-hati di dalam urusan ini. Mereka tidak sembarangan, ya. Dalam masalah kafir mengkafirkan, mereka punya dawabit, punya kaidah-kaidah di dalam hal tersebut. Nah, karena konsekuensinya besar. Ya, menuduh orang dengan tuduhan kafir, ya, meskipun belum sampai meyakini bahwa dia benar-benar kafir, ini termasuk dosa besar, minimal seperti itu. Ya, karena hadis tadi mengatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu harus ditanggung salah satu dari keduanya. Kalau benar, selamat yang berucap, tapi kalau keliru, maka ucapan kafir itu kembali kepada yang berucap. Dan Nabi pernah bersabda, man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlih. Barang siapa, kata Nabi, yang menuduh orang mukmin dengan tuduhan kafir, maka dia bagaikan seperti membunuh orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, innal kufra hukmun syar'iyyun
innama yathbutu bil adillati syar'iyyah. Sesungguhnya kekufuran adalah hukum syar'i yang hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syariat. Ya. Makanya Ahlus Sunnah la yukaffiruna man khalafahum. Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Kalau mengatakan sesat, na'am, mereka kelompok di luar Ahlus Sunnah tersesat jalannya, ya. Tapi kalau sampai mengkafirkan, tidak. Siapa yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah? Kecuali memang yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ahmadiyah yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad jelas kafir. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah yang Qur'annya saja beda dengan kita, jelas kafir. Tidak ada keraguan terhadap hal tersebut. Nah, tapi orang-orang yang ya masih berkiblat dengan kiblatnya kaum muslimin, berhukum dengan Quran dan Sunnah, walaupun ada penyelisihan mereka, kesesatan mereka ada, tapi tidak sampai dihukumi kafir. Makanya Syekhul Islam berkata seperti itu. Wa in kana dalikal mukhalif yukaffiruhum li'anna al-kufra hukmun syar'iyyun falaysa lil insani ay yu'aqibu bimislih. Tidak boleh seseorang itu ya mengkafirkan ya secara serampangan terhadap kaum muslimin yang lainnya. Nah, karena ini konsekuensinya sangat besar ya terhadap orang yang berucap itu sendiri. Terhadap orang yang berucap itu sendiri. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, sebagai kesimpulan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan kafir mengkafirkan mereka pertengahan. Orang yang jelas-jelas kafir, yang di luar daripada Islam, ya, jelas mereka kafirkan. Mereka kafirkan. Mereka tidak ragu dengan kekafirannya. Kapan ragu maka dia dihukumi kafir juga. Sedangkan terhadap kaum muslimin, ya, mereka kalau hukum takfir secara umum, ya, terhadap perbuatannya, terhadap ucapannya, itu mereka lakukan secara umum. Tapi kepada orang tertentu, kamu kafir, mereka tidak bermudah-mudahan. Dan mereka tidak melakukan takfir muayyan, kecuali takfir kepada orang tertentu, kecuali terhadap orang-orang yang jelas kekafirannya tanpa ada penghalang sedikit pun juga. Ya, dalam keadaan sadar, tahu konsekuensi hukumnya. Nah, ini baru yang dikafirkan. Jelas ini? Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Maka ini beberapa perkara berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah, dan beliau juga menyebutkan berkaitan dengan kesyirikan dan tarkus shalah, meninggalkan salat. Maksudnya salat 5 waktu. Ya, ini meninggalkan salat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan meninggalkan salat hukumnya kafir, ya, ada yang mengatakan tidak kafir. Kalau meninggalkan sholat fardu 5 waktu karena meyakini tidak wajibnya sholat, hukumnya kafir. Yang diperselisihkan ulama kalau dia tinggalkan sholat karena malas. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan sholat karena bergampangan. Ini 2 pendapat ulama. Kalau pendapat Imam Ahmad, hukumnya kafir. Mayoritas ulama dan selainnya, ya, itu menghukumi tidak kafir, tapi dia sudah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Dan banyak ulama di masa kita sekarang ini menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau dia tinggalkan secara totalitas, maksudnya apa? Dia tinggalkan secara penuh, tidak pernah lagi dia sholat, ini kafir hukumnya. Beda kalau dia tinggalkan sholat, ya istilahnya orang bolong-bolong sholatnya, nah, ini tidak dikafirkan. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, tidak pernah dia sholat kecuali ya dalam 1 bulan 1 kali, 1 tahun 3 kali, 2 kali, nah ini dikafirkan. Ya, itu kalau meninggalkan sholat. Kemudian kemurtadan, jelas orang yang murtad dari agamanya atau melakukan salah satu dari hukum-hukum kemurtadan, maka dia dikafirkan, ya, di dalam Islam. Taib. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa kita paparkan berkaitan dengan pembahasan ini. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.